Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Hertiana dengan NIM 112000371 kelas 11 1A04 jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Di kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah program dengan bahasa pemrograman Python yang merupakan tugas penilaian akhir semester 1 mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen Ibu Vera Sofika. Kali ini saya akan membuat program sederhana, yaitu program penjualan secara tunai bibit tanaman hias. Langsung saja dari pembuatan kodenya. Di sini saya akan membuat tapelnya dulu. Saya menandakan keterangan tapel dengan tanda pagar yang namanya komentar. Jadi komentar itu tidak akan dideteksi atau tidak akan dieksekusi pada interpreter Python-nya. Dan komentar ini berguna bagi pembuat program agar lebih mudah untuk memahami maksud kode yang dibuat. Saya akan membuat tapel yang berisikan anggota kode bibit yang sudah fix. Selanjutnya, saya akan membuat beberapa tapel yang berisikan anggota, nama tanaman hias, dan masing-masing variannya. Selanjutnya, setelah tapelnya sudah selesai dengan saya isikan anggota-anggotanya, saya akan membuat listnya. Nah, list ini saya akan buat nama listnya dan listnya masih kosong, belum ada anggotanya. Pertama, saya memberikan komentar untuk menandakan bahwa line berikutnya adalah list. Bisa dilihat tapel dan list merupakan coding program yang sama-sama berupa array yang menyimpan nilai dan karakter. Namun, apa perbedaan tapel dan list? Selain tapel menggunakan kurung tutup buka biasa, list menggunakan kurung tutup buka kotak, tapel juga tidak bisa diubah anggotanya atau tidak bisa ditambahkan, sedangkan list anggotanya bisa diubah dan bisa ditambahkan. Nah, aku menyimpan kode bibit
kode bibit, nama tanaman hias, serta variasinya yang sudah fix dan tidak perlu aku ubah atau aku kurangi ke dalam tabel agar lebih void protected. Sedangkan untuk list data, list bayar, list kembali dan lain-lain, aku menggunakan list karena aku akan menambahkannya di coding selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membuat fungsi. Pertama, saya membuat komentarnya dulu untuk memberikan keterangan. Pada baris ke-43, baris ke-47, baris ke-51 yang strukturnya sama seperti ini, def, nama garis, kurung buka dan kurung tutup, titik 2. Ini adalah fungsi. Fungsi adalah blok program untuk melakukan perintah dengan tugas tertentu secara berulang yang membuat kode program yang ada dalam fungsi menjadi lebih reusable. Jadi tinggal didefinisikan saja, kode program bisa digunakan secara berulang-ulang di tempat lain di dalam program. Tujuannya agar coding program bisa lebih ringkas. Lalu, bagaimana kita mengakses fungsi? Di sini kan def garis, nama fungsinya adalah garis. Terus programnya mencetak tampilan sama dengan. Kita tinggal menambah untuk mengaksesnya, untuk menampilkan fungsinya. Kita tinggal mengetik garis kurung tutup atau mengetik nama kurung tutup. Jadi di tampilan hasil run akan tercetak garis sama dengan seperti ini. Di sini ada coding center 120. Apa kegunaannya? Apa maksud center 120 ini? Center agar kalimat cetak truk data transaksi pembelian yang ini bisa rata tengah. Untuk angkanya bisa 120, bisa 80. Semakin besar angkanya, semakin condong ke arah kanan. Jadi menyesuaikan saja untuk angkanya. Di fungsi program menu utama, ada pemanggilan garis. Jadi pas di hasil run, garis kurung tutup buka, yaitu pada fungsi yang ini, akan tercetak seperti ini.
Lalu di sini ada center 120 untuk menyatakan kode menu utamanya agar lebih rapi. Di sini ada pemanggilan garis juga, pemanggilan program fungsi garis. Terus di sini ada inputan dengan variabelnya variabel menu. Dengan tipe datanya aku menggunakan tipe data integer. Jadi mengharuskan inputannya itu berupa angka. Baik itu angka 1, 2, 3 maupun 4. Terus ada pemanggilan bintang. Pemanggilan bintang kurung tutup ini pemanggilan bintang yang ada di sini. Jadi pas dihasilkan nanti akan tercetak bintang seperti ini berupa garis bintang. Terus ada percabangan. Percabangannya ada 4 kondisi: if, elif, dan else. Di sini apabila variabel menu di input 1, maka akan ada pemanggilan fungsi program daftar dan harga bibit. Jadi aku belum membuat fungsi program daftar harga ini. Aku akan membuatnya di coding selanjutnya. Jadi dengan menggunakan fungsi tidak perlu lagi membuat coding programnya. Jadi tinggal dipanggil saja fungsinya, programnya akan di-run dan akan dieksekusi. Terus apa bedanya misalkan aku menggunakan di variabel menu ini aku menggunakan string, jadi tidak menggunakan int. Maka if menu ini aku harus menggunakan tanda kutip 1 gitu. Kalau misalkan aku menggunakan integer, aku tidak perlu menggunakan tanda kutip, hanya 1 saja. Ini harus menggunakan integer. Jika menu dipilihnya adalah 2, maka akan dijalankan fungsi program transaksi pembelian. Dan fungsi program transaksi pembelian ini belum aku buat, aku akan buat di kode selanjutnya. Lalu jika variabel menu ini di inputnya 3, maka akan tampil fungsi program riwayat data, akan dieksekusi fungsi program riwayat data. Dan fungsi program riwayat data aku belum membuatnya, aku akan membuatnya di coding selanjutnya. Dan selain itu berarti menu variabel keempat ya. Selain itu maka akan dipanggil fungsi program keluar. Selanjutnya aku akan membuat fungsi untuk daftar dan harga bibit. Bibit di pilihan menu pertama. Jadi untuk membuat fungsi atau membuat blok program fungsi, pertama strukturnya def, terus nama fungsinya terserah. Aku menyetaknya nama fungsinya daftar harga kurung tutup buka titik 2. Setelah membuat nama fungsinya, jadi tinggal divariasikan mau buat kode program seperti apa yang akan ditampilkan nanti. Jadi pas sudah membuat kode programnya, jadi tinggal memanggil daftar harganya saja, daftar harga kurung tutup buka. Ini udah ada kode bibitnya, nama tanaman hiasnya, tipenya, serta harganya. Jadi kode bibitnya misalkan SL itu adalah suplir. Bila kode bibitnya SL1, maka tipenya tipe pertama yaitu tipe kudatum dengan harga yang berbeda setiap masing-masing tipenya.
saya membuat lagi pilihan menunya di daftar dan harga, di fungsi program daftar dan harga, yaitu pilihan menu kembali ke menu utama atau langsung transaksi pembelian. Nah, ada variabel inputan daftar harga KM menggunakan integer, jadi saat diinput di hasilnya nanti harus dalam bentuk angka, baik itu 1 maupun 2. Terus ini ada percabangannya dengan 2 kondisi, if dan else saja. Jika daftar harga KM ini, variabel ini di inputnya 1, maka akan dipanggil lagi fungsi program menu utama yang ada di awal coding waktu itu, coding sebelumnya. Nah, selain itu, maka dipanggil fungsi bintang serta dipanggil fungsi program transaksi pembelian. Fungsi program transaksi pembelian ini belum akan aku buat di coding selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membuat program fungsi transaksi pembelian. Untuk menampilkan program transaksi pembelian. Pembelian, ada variabel nama, di input nama dengan menggunakan string, terus ada variabel nomor, harus inputannya menggunakan string, karena menggunakan tipe data string. Kenapa nomor menggunakan tipe data string di sini? Karena nomor bentuknya kumpulan angka dan tidak aku berikan operator lain atau tidak aku eksekusi lagi, misalkan aku kali atau aku tambah. Alamat, di sini variabel inputan alamat, tipe datanya string. Terus di atas kan sudah ada list yang masih kosong dan aku akan tambahkan coding selanjutnya kan. Nah, disinilah aku tambahkannya. Jadi gimana caranya menambahkan anggota ke dalam list? Jadi contohnya di sini, list data alamat, titik, append, kurung tutup buka, variabel inputan yang ingin ditambahkan anggotanya ke dalam list. Jadi strukturnya, listnya, nama listnya, terus titik, append, terus habis titik append, terus kurung buka, lalu nama variabel inputannya yang inputannya ingin dimasukkan sebagai anggota ke dalam list tersebut. Di sini aku menambahkan variabel inputan alamat untuk dimasukkan sebagai anggota list data alamat. Begitupun sebaliknya di list data nama, list data nomor. Di sini juga ada variabel inputan kode bibit menggunakan string. Seperti kode bibit yang sebelumnya SL1, SL2, CL1, CL2 menggunakan string. Terus di sini ada variabel inputan JB atau jumlah beli. Nah, dengan menggunakan tipe data integer. Jadi jumlah belinya itu harus menggunakan angka 10, 11 ataupun 12. Karena di sini akan aku gunakan, kenapa menggunakan integer? Karena nanti akan aku eksekusi baik itu ditambah atau dikali. Jadi nanti lihat di codingan selanjutnya. Terus di sini juga ada list roll item titik append JB. Ini menambahkan jumlah beli, variabel inputan jumlah beli nanti ke dalam anggota list data itemnya. Terus di sini ada percabangan dengan 3 kondisi, if, elif, dan else. Di sini jika jumlah belinya lebih besar sama dengan 10, jadi jika jumlah beli di inputnya 10 atau lebih besar dari 10, maka akan
ditambahkan variabel bonus, yaitu bonus 5 pot cantik. Jika jumlah belinya lebih besar sama dengan 5, nah berarti masih kurang dari 10. Misalkan nanti jumlah belinya di inputnya 5 atau 6, maka ditambahkan bonusnya, variabel bonusnya akan tercetak 200 gram pupuk organik. Selain itu, maka bonusnya berupa tanda strip atau tidak mendapatkan bonus dengan variabel bonus. Jadi menambahkan list bonus dengan variabel menambahkan anggota list bonus dengan variabel bonus. Jadi misalkan jumlah belinya 8, maka bonusnya 200 gram pupuk organik. Nah, 200 gram pupuk organik ini masuk ke dalam anggota list bonus. Selanjutnya, aku akan membuat struk data transaksi pembeliannya, dan program struk data transaksi pembelian ini masih di dalam fungsi program transaksi pembelian. Jadi, aku memanggil fungsi garis 1, memanggil fungsi program cop data yang ada di coding sebelumnya, memanggil fungsi program garis 1 lagi. Nah, di sini langsung tercetak nama. Namanya sini tinggal aku memanggil variabel inputan nama yang sudah ada di coding sebelumnya. Di nomor telepon juga aku memanggil variabel inputan nomor, aku juga memanggil variabel inputan alamat. Jadi nanti tinggal langsung dicetak. Terus aku memanggil fungsi garis percabangan jika kode B yang ada di variabel inputan yang ini, jika kode B tersebut sama dengan tuple yang tab KB, indeks 0 adalah anggota pertama pada tuple, maka harga 0 atau harga nolnya, variabel harga nolnya adalah 45.000. Terus dieksekusi totalnya harga 0 yang ini dikali jumlah beli yang ada pada variabel inputan sebelumnya. Nanti akan tercetak sesuai printan yang ini kode bibitnya yaitu tuple indeks pertama, tab KB indeks pertama, indeks 0, yaitu anggota pertama, menggunakan %s. %s ini adalah tempat penampung string untuk sementara. Nah, karena kode bibitnya ini sama dengan kode B, dia merupakan string, jadi aku menggunakan %s. Terus, akan tercetak tuple sebelumnya juga, yaitu tab db0, yaitu nama tanaman hias suklir dengan tipe yang pertamanya yaitu tipe kudatum. Jadi dia menggunakan string ya. Karena menggunakan string, aku menggunakan tempat penampung sementaranya yaitu %s. %s ini atau tab db0 ini sudah mencakup nama tanaman hias dan tipenya. Lanjut, untuk harganya, harga itu menggunakan integer ya, berarti rp%d. %d itu untuk menampung inputan atau menampung program dalam bentuk integer. Di sini aku akan memanggil harga 0 yang ini yang 45.000. Terus untuk bonus, variabel bonus aku menggunakan penampung sementara yaitu %s karena bentuknya string, yang sebelumnya kayak 5 pot cantik 200 gram pupuk organik, berdasarkan bonusnya tersebut berdasarkan jumlah beli yang dibeli. Itu dulu untuk penjelasan percabangannya. Aku akan melanjutkan percabangan yang sama seperti ini, seperti if kode B sama dengan tub KB indeks pertama, tub KB indeks kedua, dan selanjutnya.
Selanjutnya, aku akan membuat coding total harga, total bibit, bayar tunainya, dan kembaliannya. Total bibit. Nah, nanti terisi inputan sebelumnya, inputan jumlah beli atau JB pada nama variabel JB. Jadi tinggal dipanggil aja nama variabelnya, nanti inputannya akan tercetak di total bibit. Sama juga halnya dengan total harga, langsung tercetak nama variabel total. Terus ada list total keseluruhan. Sebelumnya yang di coding sebelumnya adalah list yang masih kosong, ditambahkan dengan nilai dari variabel total. Terus ada variabel inputan bayar menggunakan integer, karena nanti nilai variabel dari bayar ini akan diproses dengan operator aritmatika, yaitu pengurangan. Terus list bayar yang sebelumnya adalah list kosong akan diisi oleh nilai variabel dari nama variabel bayar. Lalu ada percabangan dengan dua kondisi, if dan else. Oh iya, untuk struktur dari percabangan itu adalah kondisinya jika dan bla 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 kondisinya, maka atas dan statementnya adalah yang di bawahnya. Jangan lupa untuk memberikan tab atau indentasi. Jika bayarnya, nanti pas bayar ini inputannya itu nilai variabel bayar lebih besar dari total harganya, maka akan ditambahkan nama variabel kembali dengan nilai variabelnya bayar. Nilai variabel bayar dikurang nilai variabel total. Nilai variabel total itu ada di sebelumnya di sini. Misalkan harga setiap nama tanaman hias dan variasinya dikali jumlah beli. Terus selain itu, maka kembaliannya sama dengan 0. Nanti akan tercetak kembaliannya dan langsung tercetak nilai variabel dari si kembali ini, nilai variabel dari nama variabel kembali ini. Selanjutnya saya akan membuat coding program pilihan menu, namun pilihan ini masih berada dalam fungsi program transaksi pembelian. Ada pemanggilan fungsi program garis, terus ada inputan dengan nama variabelnya transaksi pembelian KM. Ini menggunakan tipe data integer, jadi inputannya nanti harus berupa angka dengan bilangan bulat. Terus ada percabangannya dengan 3 kondisi, if, elif, dan else. Jika transaksi pembelian KM ini di-input nilai variabelnya 1, maka akan dipanggil fungsi program menu utama yang ada pada coding sebelumnya. Selain itu, maka jika transaksi pembelian KM ini di-inputnya dengan nilai variabelnya 2, maka dipanggil lagi fungsi transaksi pembelian. Jadi walaupun program ini tuh sebenarnya masih pada fungsi program transaksi pembelian. Nah, transaksi pembelian ini fungsinya juga bisa dimasukkan di dalam fungsi transaksi pembelian ini. Jadi
dengan menggunakan fungsi menjadi coding program itu menjadi lebih reusable dan bisa dipakai berulang-ulang. Selain itu, maka dipanggil fungsi program keluar. Di sini fungsi program keluar belum aku buat, aku akan buat di coding selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membuat fungsi program riwayat data. Yang pada pilihan menu itu namanya nomor ketiga, data dan riwayat pembeli. Nah, di dalam fungsi program riwayat data ini, seperti biasa, nama fungsi def, nama fungsinya riwayat data, kurung buka tutup titik 2. Jangan lupa untuk menambahkan indentasi. Di enter, habis itu diindentasi. Terus, ada pemanggilan fungsi program garis 1. Terus di sini ada center 120 agar rata tengah, agar yang tercetak ini rata tengah. Terus ada pemanggilan garis 1, terus ada percabangan dengan dua kondisi. Nah, kondisinya kondisi if dan else. Pertama, apa itu percabangan? Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila program dihadapkan dengan kondisi tertentu. Kondisinya baik kondisi satu saja, baik itu kondisinya ada dua ataupun lebih. Percabangan mengevaluasi kondisinya dengan yang hasilnya benar atau salah. Nah, kondisi atau ekspresi tersebut disebut dengan boolean. Jadi, jika kondisi yang pertama benar, maka dijalankan program yang pertama. Apabila kondisi yang pertamanya tidak sama atau tidak benar, salah, maka dijalankan kondisi yang kedua. Begitupun sebaliknya, dan seterusnya. Nah, aku akan review dulu percabangannya, if else dulu. Nah, jika jumlah anggota list data nama adalah 0, jadi list ini masih kosong, maka di print atau tercetak data masih kosong. Selain itu, maka akan tercetak atau akan tereksekusi perulangan atau looping ini. Ini perulangannya aku menggunakan perulangan for. Nah, sintaks atau struktur for ini kayak gimana sih? Yang pertama for, terus variabel. Nah, variabel ini aku menggunakan i. Sebenarnya variabel itu bebas, bisa abjad atau bisa kata. Terus in, lalu abis in sequence. Nah, di variabel ini, yang i, variabel adalah penampung sementara untuk sequence. Sequence itu yang range, length, list data nama. Kenapa aku menggunakan len list data nama? Pertama, apa itu len? Len adalah sintaks atau coding apabila ingin mengetahui atau apabila ingin mencetak jumlah anggota pada list. Nah, di sini aku menggunakan sequence jumlah anggota list data nama. Nah, jadi nanti si i-nya, variabel i-nya ini ada sebagai penampung sementara jumlah anggota list data nama. Nah, untuk range ini, apa sih fungsinya? Fungsi range ini bisa sebagai deret bilangan. Nah, aku strukturnya range, kurung buka tutup, terus di dalamnya bilangannya bisa bilangan 10 atau nilai variabel atau list, atau jumlah anggota list. Nah, ini aku menggunakan jumlah anggota list, yaitu len list data nama.
Misalkan jumlah anggota list data nama ada 9, nanti akan tercetak atau tereksekusi di variabel i-nya ini urutan dari anggota yang pertama, anggota yang kedua, anggota ketiga, sampai anggota yang terakhir yaitu anggota ke-9. Nah, untuk loopingnya di sini mencetak pembelian ke persen D. Nah, persen D ini adalah tempat penampung sementara untuk angka. Nah, ini persen D ini tempat penampungnya I plus 1. Nah, I-nya ini adalah indeksnya nanti, kan ini kan jumlah anggota list data nama. Nah, misalkan list data namanya ada 8. Nah, nanti akan tercetak atau tereksekusi perulangan dari indeks dari list data nama ke 0 sampai list data nama ke indeks 8 itu. Terus di sini karena indeksnya 0 ya, semua list itu untuk mengaksesnya untuk anggota pertamanya dengan indeks 0. Jadi aku menambahkan operator pertambahan. Jadi 0 ditambah 1. Jadi nanti akan tercetak pembelian ke 1. Nah, di sini ada cetak nama persen S. Nah, persen S ini untuk nama adalah tempat penampung sementara dari list data nama. Nah, kenapa di sini list data nama untuk mengaksesnya menggunakan indeks I? Nah, ini berdasarkan dan ini masih berkaitan dengan looping for ini. Nah, jadi nanti misalnya list data namanya kan misalnya ada 8. Nah, nanti di sini namanya ini list data namanya mulai dari indeks ke 0. Jadi nanti pembelian ke 1 namanya misalkan nama siapa, nanti pembelian kedua namanya siapa lagi, beda orang lagi gitu, sampai seterusnya sampai pembelian ke-8 dengan nama yang berbeda atau anggota list data nama yang berbeda. Jadi nanti pas ke hasil runnya akan tercetak nama-nama atau anggota yang ada pada list data nama secara berurut. Begitupun dengan nomor telepon, alamat, total item yang dibeli, total keseluruhan harga, bonus, bayar tunai, dan kembaliannya akan berurut sesuai dengan indeks setiap anggotanya. Selanjutnya, aku akan membuat pilihan menu, namun pilihan menu ini masih berada di fungsi program riwayat data. Nah, di sini pilihan menunya kembali ke menu utama, cari data, dan keluar dari program. Nah, di sini ada nama variabel riwayat data KM dengan inputannya. Terus tipe datanya menggunakan tipe data integer, sama seperti pilihan menu sebelumnya. Nah, dan pilihan menu ini masih berada di fungsi program riwayat data. Nah, untuk percabangannya ada 3 kondisi. Jika riwayat data KM, nama variabel riwayat data KM ini nanti di inputnya sama dengan 1, maka akan dipanggil atau akan tereksekusi program fungsi program menu utama. Nah, jika tidak akan dijalankan riwayat data KM. Nama variabel riwayat data KM apabila sama dengan 2, maka akan melakukan pencarian data. Nah, nanti aku akan jelaskan sambil membuat codingnya untuk cara coding gimana sih melakukan pencarian data berdasarkan listnya gitu. Nah, terus habis itu selain itu maka akan dijalankan atau akan dieksekusi fungsi program keluar. Dan fungsi program keluar aku akan buat di coding selanjutnya. Nah, untuk pencarian datanya aku
mencari data berdasarkan namanya. Misalkan aku menambahkan nama variabel cari sama dengan input masukkan nama. Jadi pencarian datanya berdasarkan nama. Nah, untuk pencarian data aku menggunakan linear search atau sequential search. Apa itu? Metode pencarian beruntun yang digunakan untuk mencari sebuah data yang disimpan dalam array. Array-nya bisa berupa list atau tuple. Nah, di sini aku akan menggunakan list dari nama karena di sini kan aku mencari pencarian datanya berdasarkan nama yang pastinya ada di array atau list data nama. Karena list data nama itu kan anggotanya diinputan di hasil run nanti. Aku misalkan bila anggota listnya, contohnya seperti ini, misalkan orang yang membeli nanti ada yang pembelian pertama ada Ria, Dwi, untuk pembelian ketiga, pembelian keempat Kia, pembelian kelima Mia, pembelian keenam Kia. Nah, misalkan ini adalah nama-nama pembeli atau anggota pada list data nama. Ini jumlah list anggota data namanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seluruh jumlah anggota list data namanya ada 6. Dengan indeks yang pertamanya adalah indeks 0 dan indeks akhirnya adalah indeks 5. Indeks itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Nah, pertama aku buat variabel posisi. Aku namakan variabelnya posisi. Sama dengan 0. Nah, posisi sama dengan 0 ini adalah posisi indeks anggota pertamanya. Terus aku akan buat nama variabel akhir. Sama dengan when list data nama dikurang 1. Nah, di sini kan when list data namanya itu kan jumlah anggota list data nama yang ada 6. Nah, aku menamakan nama variabel akhir ini menggunakan operator pengurangan dikurang 1 karena list data nama ini kan jumlahnya 6. Nah, indeks akhir anggota list data namanya ini di sini 5. Nah, jadi 6 dikurang 1. Jadi indeks akhir anggotanya adalah 5. Jadi di sini bisa dipastikan kalau nilai variabel dari akhir itu adalah 5. Ini untuk contoh list data nama dan anggota-anggotanya merupakan contoh saja, permisalan saja. Selanjutnya, aku akan buat variabel kebalikan nilai dengan nama variabelnya adalah found. Dengan kebalikan nilai dengan ekspresi boolean menggunakan ekspresi false. Nah, untuk konsep linear search atau sequential search ini adalah metode pencarian secara beruntun. Kayak lompat-lompat gini. Jadi misalkan di sini nama variabel cari di sini dimasukkan di inputannya nama Mia. Nah, nanti nama Mia ini akan dicari dari indeks anggota pertama, indeks 0. Nah, apakah nilai variabel dari nama variabel cari yaitu Mia sama dengan anggota indeks 0? Nah, apabila sama, maka akan true atau akan benar. Nah, apabila salah, maka 0 tambah 1. Indeks 0 ditambah 1. Jadi, masuk ke indeks 1. Nah, apakah indeks 1 ini anggotanya sama dengan nilai variabel yang ada pada nama variabel cari, yaitu Mia? Bila tidak, maka akan ditambahkan indeks 1 ini ditambah 1. Maka lanjut ke indeks 2. Nah, apakah indeks 2 anggotanya sama dengan nama variabel cari yang dicari dengan nama Mia? Apabila tidak, maka akan terusnya sampai maka akan lanjut untuk lompat-lompat seterusnya dengan indeksnya itu ditambah 1 sampai ketemu. Nah, agar bisa melakukan perulangan dan lompat-lompat
seperti ini untuk melakukan pencarian beruntun, maka aku menerapkan fungsi looping while. Nah, while-nya ini apabila akan terus melakukan perulangan apabila indeks ke 0-nya kurang dari sama dengan indeks terakhir, indeks 5. Nah, maka while posisi itu kan sama dengan 0 atau indeks awalnya, indeks 0. Posisi kurang dari sama dengan nama variabel akhir. Nama variabel akhir itu len disita nama dikurang 1. Apabila len-nya di sini kan jumlah anggota list data namanya 6. 6-nya dikurang 1 jadi 5. Nah, 5 ini adalah indeks terakhirnya. Kurang akhir. And not found. Nah, di sini kan aku memanggil nama variabel found. Nah, nama variabel found ini ekspresinya false. Dan kalau diartiin dan tidak salah atau persamaannya sama dengan dan benar. Jika list data nama dengan indeks posisi atau indeksnya 0, kan posisi nilai variabelnya 0. Jadi list data nama dengan indeks 0 sama dengan nilai variabel yang ada pada nama variabel cari sama dengan nilai variabel yang ada pada nama variabel cari, maka nama variabel found akan berubah menjadi true. Nah, selain itu, maka posisi atau indeks, atau indeks anggota pertamanya ini, yaitu indeks 0, posisi sama dengan posisi ditambah 1. Atau bisa juga posisi tambah sama dengan 1. Nah, jadi nanti akan melakukan perulangan beruntun secara lompat-lompat ini. Jadi, kalau misalkan list data nama pada indeks ke 0 ini sama dengan nilai variabel yang ada pada nama variabel cari yaitu Mia, maka nilai variabel found adalah true atau benar. Jika selain itu, maka posisi indeksnya ini akan ditambah 1 dan kalau misalkan tidak sama dengan anggotanya dan nilai variabel yang dicari, maka akan ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1 dan seterusnya sampai anggota pada indeks tersebut sama dengan nilai variabel pada nama variabel yang dicari. Nah, jika nama variabelnya benar atau jika benar, maka akan tercetak nama pembeli telah terdaftar. Nah, akan tercetak juga pembelian ke posisi ditambah 1. Nanti akan tercetak juga pembelian ke posisi tambah 1. Nah, urutannya, kan posisi ini kan berdasarkan indeks ya. Indeks dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan urutan pembelian itu dimulai dari 1. Makanya aku tambahkan operator pertambahan ditambah 1. Selain itu, maka akan tercetak tidak terdaftar atau
cek lagi penulisan namanya. Nah, di perulangan ini, di pencarian data ini, ada nested if pada while ini. If else dengan percabangan dengan dua kondisi. Di sini juga ada percabangan dengan dua kondisi. Setelah melakukan program pencarian data, aku akan membuat pilihan menu. Nah, pilihan menu ini masih ada di program pencarian data. Nah, di sini aku memanggil program garis 1, musik program garis 1, terus pilihannya ada kembali ke menu utama atau keluar. Nah, ini ada nama variabel cari data KM. Nah, ini dalam bentuk tipe data integer, jadi mengharuskan inputannya dalam bentuk angka bilangan bulat. Nah, jika cari data KM-nya ini, nama variabelnya sama dengan 1 atau di input 1, maka akan dijalankan fungsi program menu utama. Selain itu, maka dijalankan fungsi program keluar. Program keluar aku akan buat di coding selanjutnya. Selanjutnya, aku akan membuat fungsi program keluar untuk keluar dari programnya. Pertama, aku membuat komentarnya dulu. Ini program keluar, nama fungsinya itu keluar kurung buka tutup titik 2. Nah, ini aku memanggil fungsi program bintang, terus aku mencetak kalimat terima kasih datang lagi, terus aku memanggil fungsi exit code. Exit code ini agar kita bisa keluar dari program pada Python-nya ini. Selanjutnya, aku akan membuat main loop. Main loop. Struktur main loop itu codingannya atau sintaksnya if underscore name underscore 2 kali sama dengan string tipe data bentuk string underscore main underscore lagi titik 2 while dengan ekspresi boolean true titik 2 titik 2 terus pemanggilan fungsinya karena halaman utama di hasil run ini aku mau menggunakan halaman utama menampilkan menu utama, maka aku akan memanggil fungsi menu utama. Nah, untuk hasil run-nya di sini aku misalnya input pilihan menu pertama. Oh iya, ini kan menggunakan main loop. Nah, main loop-nya aku memanggil menu utama yang tadi, fungsi program menu utama. Jadi, fungsi program menu utama ini ada pada halaman utama. Nah, di sini daftar harga bibitnya sudah ada kode bibit, nama tanaman hias, tipe, dan masing-masing harganya. Terus aku misalnya ada pilihan lagi kembali ke menu utama atau langsung transaksi pembelian. Aku klik nomor 2. Terus nama pembelinya misalnya Rio, huruf kecil Rio, nomor teleponnya misalnya, terus alamatnya Jalan Barat, kode bibitnya misalnya Rio ingin membeli tanaman sirih gading tipe yang kuning atau SG1,
dengan kode bibit SG1. SG1 menggunakan caps lock. Jumlah belinya misalnya 8. Nah, di sini akan tercetak namanya, nomor teleponnya, alamatnya, kode bibit, nama tanaman hias, tipe, harga, dan bonus apa yang ia dapat. Nah, di sini total bibitnya, terus total harganya, terus nanti di sini bayarnya, misalkan bayarnya 100, uangnya 170.000, maka kembaliannya 10.000. Terus pilih lagi, ada pilihan menu utama, ada pilihan lagi, kembali ke menu utama atau transaksi pembelian lagi. Terus misalkan aku klik nomor 2, transaksi pembelian lagi, dengan nama pembelinya misalnya Tia, nomor teleponnya 08, dan alamatnya Jalan Timur misal. Masukkan kode bibitnya. Di sini kan kode bibitnya misalkan Tia ingin membeli Aglaonema yang tipe yang kedua yaitu Moonlight, jadi AG2. Jumlah belinya misalnya 3. Nah, di sini bayarnya misalnya pas 300.000. Nah, kembaliannya 0. Terus misalnya mau kembali ke menu utama nih, terus mau transaksi pembelian lagi. Nama pembelinya misalnya minyak, terus nomor teleponnya Jalan Utara. Masukkan kode bibitnya, misalkan minyak mau membeli tanaman kadaka. Tanaman kadaka tipenya lasanya. Berarti kode bibitnya KA2. Menggunakan caps lock. Jumlah belinya misalnya 13 bibit kadaka. Nah, bayarnya misalnya dia menginput 850.000. Nah, kembaliannya 5.000. Terus aku misalkan kembali ke menu utama. Terus mau mencari data dan riwayat pembelian. Mau melihat pembeliannya, mau melihat riwayat pembelian. Input, pilih menu ketiga. Nah, terus di sini untuk data dan riwayatnya ada misalkan pembelian ke-1-nya Rio, pembelian keduanya, pembelian ketiganya. Misalkan baru ada 3 pembelian, ada 3 transaksi di sini. Terus misalkan mau cari data nih. Nah, misalkan mau cari data atas nama Tia misalkan. Nah, di sini akan tercetak nama pembeli telah terdaftar dan pembelian kedua. Nah, di sini dicari pembelian kedua dan ternyata benar Tia adalah pembeli dengan urutan pembelian kedua. Nah, misalnya saya memilih pilihan menu di dalam pencarian data, pilih menu kembali ke menu utama. Sebenarnya kalau mau keluar dari program bisa langsung memilih menu kedua atau menginput menu yang kedua. Tapi bisa juga memilih kembali ke menu utama, lalu di menu utamanya memilih atau menginput menu yang keempat untuk keluar dari program. Sekian demonstrasi final project saya dari awal coding sampai hasil runningnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.